Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terutama pengurus PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Pak Henry Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Pak Sasongko Tejo, Wakil Ketua Dewan Pers Pak Agung Dharmajaya, Sekretaris Jenderal Kedang Pak Gurmansyah, Wakil Ketua Advokasi dan Pembelaan Wartawan Ibu Kristiana Chelsea Chan yang saya hormati, Ketua Bidang Pendidikan Bapak M. Nasir, Ketua Bidang Luar Negeri Ibu Nino Mardiana, Wakil Ketua Bidang Luar Negeri Ibu Peti S. Fatima, Wakil Sekjen 1 Raja Parlindungan Pane, dua. Kemudian Saudara Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pakar. Terima kasih atas undangan ini. Saya sudah menyiapkan buku untuk saudara-saudara sekalian, lengkap. Buku ada, kalau tidak salah ada berapa buku ya? Ya, ada 3 judul ya. Ada 3 judul. Yang satu buku saya tentang kepemimpinan militer, ada dua jilid. Dari situ bisa dipahami latar belakang saya, nilai-nilai yang saya hanut, falsafah yang saya hanut, falsafah hidup, falsafah pengabdian, dan ikon-ikon ataupun idola-idola dalam kehidupan saya, siapa yang saya pegang sebagai panutan saya sepanjang sejarah. Kemudian yang kedua adalah pemikiran saya tentang kondisi bangsa Indonesia yang saya tuangkan dalam sebuah buku namanya Paradoks Indonesia. Ya. Yang terakhir adalah strategi transformasi bangsa. Itu adalah kulminasi daripada pemikiran saya, pemahaman saya tentang pengalaman dan kondisi bangsa Indonesia yang akhirnya tertuang dalam strategi transformasi bangsa yang sebenarnya intinya adalah jawaban terhadap dilema atau paradoks Indonesia, yaitu bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia menurut keyakinan saya adalah bukan sistem kapitalisme neoliberal, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang merupakan penggabungan yang terbaik dari sistem kapitalisme dan yang terbaik dari sistem sosialisme, dan yang berakar kepada pengalaman Indonesia sebagai negara yang cukup lama dijajah dan yang bangkit, ingin merdeka dan ingin hidup makmur. Di situ akan dilihat bahwa yang seharusnya kita anut adalah ekonomi Pancasila, yang tidak lain adalah ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di mana sudah sangat jelas cetak biru pembangunan bangsa sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pembukaannya, di mana tujuan nasional ditegaskan, kemudian filosofi ekonominya sudah sangat jelas dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45, ya, bahwa ekonomi Indonesia harus berazaskan kekeluargaan. Itu sudah sangat jelas. Saya kira intinya itu dalam strategi transformasi bangsa, pemahaman keyakinan saya dan tim saya yang sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju adalah bahwa
pembangunan suatu bangsa, ya, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan sejati adalah di mana suatu rakyat, suatu bangsa bisa hidup dengan layak. Kemerdekaan sejati adalah di mana tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kurang gizi di antara rakyat kita. Dan pembangunan suatu bangsa itu bukan suatu usaha semacam minum tablet. Suatu pembangunan bangsa, nation building, adalah proses puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Yang jelas kita sudah 78 tahun, sudah menuju 100 tahun, kan begitu. Dengan itu sebagai dasar, berarti kita harus membangun di atas apa yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Ya. Jadi, apa yang kita nikmati hari ini menurut pemahaman saya, keyakinan saya, adalah hasil dari kepemimpinan zaman Bung Karno, kepemimpinan pada saat Bung Karno, bukan akibat Bung Karno tunggal. Tidak ada pembangunan bangsa yang tergantung satu orang, kan begitu ya. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Sudirman, ada banyak tokoh yang berkorban juga banyak. Ada Dan Mogot, ada Ngurah Rai, ribuan orang berkorban. Jadi, tapi kalau tidak ada generasi itu pembebas, ya kita mungkin tidak seperti ini. Bukan negara yang sebesar Indonesia, yang sekaya Indonesia, kalau bukan pemimpin-pemimpin kita pada zaman era itu, era perjuangan, era proklamasi, dan era perang kemerdekaan dan selanjutnya. Dan sesudah Bung Karno dengan kelebihan dan kekurangannya, era Pak Harto. Ya, jadi keberhasilan dan apa yang kita miliki banyak adalah harus diakui keberhasilan juga zamannya kepemimpinannya Pak Soeharto dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ya kan, begitu banyak prestasi kita di zaman itu, terutama di bidang ekonomi. Kemudian sesudah itu, karena tuntutan demokratisasi, reformasi dan sebagainya, kita juga harus akui terobosan dan keberhasilan ataupun apa yang dirintis oleh Pak Habibie, walaupun sebentar, oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, oleh SBY, dan oleh Pak Jokowi. Jadi saya berpendapat bahwa semua sumbangan-sumbangan mereka itu menghasilkan suatu landasan yang kuat, suatu fondasi untuk kita bisa benar-benar take off menjadi negara makmur, negara modern, negara sejahtera. Nah, itu yang dari hasil ini semua, dan yang saya paling merasakan adalah tentunya yang bisa dikatakan kepemimpinan dua presiden yang langsung selama ini, Pak Jokowi dan SBY. Bagaimanapun dari situlah Pak SBY presiden pertama yang dipilih direct election, dan bisa dikatakan mungkin presiden pertama yang menyelesaikan suatu masa terpilih secara utuh suatu periode, dipilih lagi secara utuh suatu periode. Jadi ini 10 tahun
harus kita akui, ya kan? Kemudian sekarang Pak Jokowi terpilih 5 tahun, 1 periode, terpilih lagi, dan akan selesaikan 1 periode 5 tahun. Jadi ini bisa dikatakan 10 tahun, apapun dikatakan stabilitas. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita, saya ajak selalu, marilah kita lihat sekeliling kita. Marilah kita nonton berita tiap malam di TV. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Libya, di Sudan, di Yaman. Mari kita lihat apa yang terjadi di Mali, di Chad. Perang, saudara, perang, saudara. Dan marilah kita sadar dan bersyukur bahwa akibat kearifan pemimpin-pemimpin kita selama sekian tahun, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita tidak dibom di ibu kota kita. Kita tidak hilang 20.000 warga negara dalam 2 bulan. 10.000 anak. Dan tiap hari dihujani. Kita tidak kehilangan rumah pekarangan kita sampai sekarang. Ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ini yang saya menghimbau. Marilah kita semua sadar, apapun latar belakang kita, apapun visi kita, ya, bahwa kita berbeda, itu biasa. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa. Tetapi marilah kita ingat nilai-nilai inti kita. Apa yang menyatukan kita, apa yang memisahkan kita, banyak. Tapi kalau cari apa yang menyatukan kita. Satu, kita ingin hidup sebagai negara merdeka namanya Indonesia, yang terdiri dari ingat dan sebagainya. Tapi, nah ini baru dengan stabilitas, dengan perdamaian, baru kita bisa membangun. Intinya kita negara sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Ratusan tahun sudah diperas, sudah diisep kekayaan kita masih seperti ini. Dan strategi ke depan, kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi, karena bukan karena chemistry apa kita bekas pesaing, tapi tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah kunci, salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu. Mengelola, menjaga kekayaan kita, meneruskan hilirisasi, melanjutkan semua yang sudah dibangun oleh pendahulu kita, terutama Pak Jokowi. Dan ya kan 10 tahun ini kan Pak Jokowi, plus 10 tahun Pak SBY. Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat, kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita tidak puas? Apa kita sudah puas dengan yang kita sudah dihasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah apa kita puas? Tentunya kita tidak puas. Harus banyak yang kita perbaiki. Tapi marilah kita juga fair, marilah kita juga adil dalam menilai, marilah kita juga jangan kalau orang ada filosofi ajaran nenek moyang kita ya. Saya setengah Jawa jadi masih ada pengaruh di Asia dan seterusnya. Nah, saya kira itu pembukaan yang utama. Nah, kalau program unggulan saya yakin secara objektif, secara saintifik, saudara silakan bedah program paslon nomor 2
program Koalisi Indonesia Maju, program Prabowo Gibran adalah menurut saya jawaban yang tepat. Indonesia bangkit, Indonesia makmur. Itu keyakinan saya. Secara ilmiah saya sudah kumpulkan otak-otak terbaik bangsa Indonesia, pakar-pakar terbaik. Kita ambil best practices dari mana-mana dan kita modeling, kita simulasi, dan kita percaya. Inti antara lain adalah salah satu program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Pertama. Kedua, memperkuat dan meningkatkan kemampuan dan prestasi akademis generasi penerus kita. Ketiga, menyerap hasil produksi pertanian rakyat kita sendiri. Dengan program ini, dengan makan di tiap desa, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, kita yakini bahwa nanti tidak ada keluhan petani-petani kita, Pak, habis panen, hasil panen saya tidak diserap, hasil panen saya tidak ada yang ambil, harga jatuh, barang-barang hasil panen saya busuk. Bahkan pernah dalam sejarah Republik Indonesia, susu peternak-peternak kita dibuang ke sungai. Kita harapkan tidak, karena akan diserap. Diserap oleh siapa? Diserap oleh anak-anak kita. Dengan demikian kita sudah hitung, ekonomi akan berkembang dengan sangat baik, pertumbuhan akan meningkat. Yang intinya adalah Indonesia akan mencapai tujuan-tujuannya, pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, perbaikan gizi akan menimbulkan perbaikan kesehatan untuk semua anak-anak kita, peningkatan kecerdasan otot dan otak dan tulang yang kuat. Indonesia bisa bersaing menuju yang kita cita-citakan. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.